Oke, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas tentang perjuangan melawan penjajahan. Jadi sebentar kita akan membahas bagaimana sih para pahlawan dahulu kita itu memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia dalam melawan penjajahan. Jadi sebentar kita akan membahas beberapa daerah di Indonesia ini sebelum memproklamirkan kemerdekaannya kita tanggal 17 Agustus tahun 1945, bahwa banyak dekade ataupun banyak sekali problem-problem dari para penjajahan dan juga para pahlawannya kita itu dalam memperjuangkan dan untuk sebuah kemerdekaan negara Indonesia. Oke, dimana kita bahas yang pertama yaitu penjajahan Belanda. Jadi masuknya Belanda ke Nusantara pada tahun 1996. Jadi bangsa Belanda itu dulunya ketika masuk pertama di negara Indonesia pada tahun 1996 itu di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang berlabuh di Banten waktu itu. Jadi mereka datang untuk berdagang rempah-rempah, di antaranya di Kepulauan Maluku. Jadi tujuan pertama dulu datangnya bangsa Belanda ke Indonesia sebenarnya itu pada intinya itu berdagang dan juga untuk mencari rempah-rempah. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka harus menghadapi saingan yang berat, yaitu perdagangan Islam dan juga perdagangan Eropa lainnya, sehingga pemerintah negara Belanda atau VOC diberi hak istimewa yang disebut dengan oktropi, di mana oktropi itu diantaranya yaitu mencetak uang sendiri, kemudian melakukan perang dan perdamaian, terus membuat benteng dan angkatan perang, terus mengatur pemerintahan kongsi dan juga melaksanakan perdagangan monopoli di daerah antara Tanjung Pengharapan dan Selat Magalhaes serta antara Pulau Formosa dan New Zealand. Nah, adik-adik, di mana pada zaman penjajahan Belanda ini sistem kerja paksa dan juga penarikan pajak. Nah, company tidak hanya memonopoli pembelian hasil bumi, tetapi juga memonopoli perantaraan dan penjualan barang-barang dari luar Nusantara. Company mengadakan perjanjian dengan Banten, kemudian Mataram, Cirebon, bahwa hanya Belanda yang boleh memasukkan kain-kain dari India atau Coromandel. Jadi hidup rakyat pribumi sangat menderita di kala sistem kerja paksa dan juga penarikan pajak ini di bawah pimpinan Belanda. Jadi ekonomi rusak dan juga martabat manusia diinjak-injak. Dan rakyat Indonesia di kala itu seperti budak, semua harus tunduk pada monopoli company. Di lain pihak, company semakin kaya raya, tiap tahun kekayaan itu mengalir ke negeri Belanda. Jadi penderitaan rakyat Nusantara diperberat lagi dengan adanya kerja paksa atau kerja yang dipaksakan untuk company. Penderitaan rakyat semakin diperberat lagi dengan penarikan berbagai macam pajak. Pada masa tanam paksa, beban rakyat bertambah berat. Jadi rakyat dipaksa menanam tanaman perdagangan seperti tembakau, tebu, karet, coklat, rami, kopi, dan kina. Jadi hasil panen ini harus dijual ke Belanda dengan harga yang ditentukan oleh Belanda. Nah, yang berikutnya yaitu bagaimana sih perjuangan para tokoh dalam mengusir penjajahan. Yang pertama, perjuangan tokoh sebelum kebangkitan nasional. Jadi kita akan bahas sebelum kebangkitan nasional. Yang pertama itu Kapten Patimura. Jadi Kapten Patimura itu saya rasa kita tidak asing lagi mendengar. Jadi dahulu di Kepulauan Maluku penjajahan Belanda
menguras kekayaan alam Maluku yang berupa rempah-rempah. Rakyat hidup sengsara dan menderita. Melihat hal ini, Patimura dan rakyat Maluku bangkit melakukan perlawanan. Jadi mereka melakukan perlawanan pada tanggal 16 Mei 1817. Jadi akibat pengkhianatan Raja Boy dan politik adu domba oleh Belanda, akhirnya pada tanggal 11 November 1817 ini Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda. Nah, ini tadi sejarah tentang Kapten Patimura yang kala itu memberikan perlawanan kepada Belanda, yaitu di Maluku. Kemudian yang berikutnya adalah Tuanku Imam Bonjol. Jadi di daerah Minangkabau terjadi perselisihan antara kaum Padri dan juga kaum adat. Kaum Padri ini dipimpin oleh para ulama. Kemudian mereka menjalankan ajaran agama Islam dengan taat. Jadi Tuanku Imam Bonjol pada tanggal 12 April 1668 ini ditangkap. Jadi Sultan Hasanuddin kembali melakukan serangan terhadap Belanda. Namun pada tanggal 26 Juni 1668, Benteng Sombaupu sebagai pertahanan terakhir Sultan Hasanuddin berhasil dikuasai Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Jadi julukan itu karena kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda. Kemudian ditangkap dan ditawan di Bukit Tinggi. Beliau diasingkan secara berpindah-pindah tempatnya. Nah, berikutnya kita akan bahas yaitu yang tidak asing lagi kita dengar, yaitu Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa, putra Sultan Hamengkubuwono III atau Sultan Sepuh. Jadi Diponegoro dapat ditangkap di Magelang karena akal licik Jenderal De Cook ketika sedang mengadakan perundingan. Jadi beliau kemudian dibuang ke Komanado lalu ditempatkan di Benteng Ruter dan di Makassar. Dan beliau meninggal pada 18 Januari 1855. Jadi di dalam perlawanannya di Penegoro dibantu oleh Kiai Mojo, kemudian Sentot Alibasya, Parivordirjo, dan juga Pangeran Mangkubumi dan para bangsawan lainnya. Sentot ditangkap dan dibuang di Bengkulu sampai meninggal dunia pada tanggal 19 April 1855. Kiai Mojo ditangkap dan dibuang ke Manado dan meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1848. Sedangkan Sunan Paku Buwono VI di Surakarta yang didakwa membantu perang Diponegoro pada tanggal 3 dan ditangkap 3 Juli 1830 dan diasingkan ke Ambon dan wafat pada tanggal 3 Juni 1859. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana sih perlawanan rakyat Aceh. Jadi perlu kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Aceh melawan pemerintahan koloni Hindia Belanda berlangsung antara tahun 1873 sampai 1904. Jadi perang berlangsung selama 31 tahun. Jadi ini dikenal dengan Perang Aceh. Jadi pahlawan dalam Perang Aceh ini diantaranya Teuku Cik Ditiro, kemudian Teuku Umar, Cut Nyadien, kemudian Cut Meutia, dan Panglima Polim. Jadi Perang Aceh berawal dari keinginan Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Aceh yang ketika itu dikenal sebagai penghasil ladang. Jadi Teuku Umar memulai perlawanan terhadap Belanda itu pada tahun 1881. Jadi ia tertembak mati dalam pertempuran di dekat Meuloboh Aceh. Jadi ini Teuku Umar ia tertembak mati dalam pertempuran di dekat Meulaboh di Aceh. Sedangkan Cut Nyadien meneruskan perjuangan suaminya tersebut. Dan Teuku Umar dengan menyingkir ke hutan. Jadi adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang perjuangan melawan penjajah. Sekian dan terima kasih.